Oke, halo semua, ada Zwaki di sini dan ya kali ini kita nggak bakal main game atau mungkin aku sharing script. Tapi kali ini aku bakal sharing tutorial biar gimana ya, biar kayak kita semua bisa gitu, biar gimana simpelnya biar nggak inilah, biar nggak apa sih namanya, biar nggak kebet ketergantungan sama skrip. Dan kali ini aku mau share yang pernah aku post itu, yang dimana aku mau sharing cara apa sharing skrip swasta. Cuman aku pikir lagi karena biasanya pemain swasta itu udah lumayan gede dan dan bisa dibilang kayak gimana ya, kayak em, nggak bisa apa namanya, nggak bisa selamanya bergantung terus ke skrip, yang dimana apa sih namanya, yang dimana itu trouble-nya harus di troubleshoot sendiri juga karena ya kliennya udah lumayan besar. Jadi script ini benernya gimana ya, untuk ISP swasta itu nggak perlu make script ginian sebenarnya. Cuman setelah aku pikir-pikir balik, dan aku lihat beberapa kayak di grup atau dan sebagainya yang ya bisa dibilang rasio IX-nya itu kecil, bisa dibilang kayak 1/10. Ya mungkin kalau ISP swastanya 1/2 atau masih 1/4 itu masih mending. Itu ya masih cukup lah untuk akses internasional, karena gimana ya, nggak semua akses di Indonesia atau misalnya atau bisa dibilang akses klien kita itu aksesnya itu berada di lokal. Namun yang di lokal itu bisa dibilang kayak apa? Kayak yang di lokal itu ada Facebook, terus ya Facebook. Di sini Facebook itu udah termasuk kayak WA, IG, terus apa lagi ya? Ya FB lah ya. Dan biasanya udah ada GGC atau Google Global Cache. Ini balik lagi ke ISP-nya masing-masing ya. Di Google Global Cache itu ada punya Indosat kalau nggak salah, Indosat, terus CBN dan satu lagi Bix atau Bisnet Internet Exchange ya, ya itu balik lagi ke provider itu mereka pakai apa. Dan terus ya biasanya kayak kayak CDN Bisnet, TikTok itu udah di dalam di dalam CDN. Jadi ya masih termasuk dalam IPGGC ini. Anggap aja TikTok gitu. Eh Tergantung ISP. Terus akses akses web lokal. Hmm, terus Google kayaknya juga ada beberapa aksesnya yang ke Indo, tapi ada beberapa yang ya lebih sering ke internasional gitu loh. Ya, terus apa lagi ya? Oh iya, Akamai. Terus ada juga beberapa ISP yang udah ada Cloudflare-nya di lokal. Kayaknya itu aja deh yang mungkin umum lah ya, umum untuk ISP swasta ya saat ini gitu. Sisanya ya masuk ke internasional gitu. Nah, jadi di sini gunanya script ini itu yang pertama kalian bisa misah untuk lokal sama internasional ya. Bukan script sih. Ini tutorialnya maksudnya. Dan dimana kalau misalnya kalian pakai bisa misah internasional itu, kalian bisa gimana ya, ngatasin eh, kayak salah satu utamanya kayak ping game yang membengkak akibat limit apa kayak internasional yang diberikan ke kalian itu penuh gitu loh. Jadi salah satu fungsinya. Dan yang kedua ya, mungkin kalau ada yang kepikiran kayak gini, kalian bisa routing internasionalnya ke lokal. Ya aku nggak tahu cara kalian bagaimana, ntar ya kali aja ada yang kepikiran. Dan mungkin untuk previewnya itu bisa dibilang mungkin kayak yang ini kayak apa ini, di ini salah satu punyaku yang ya yang ku pegang pegang lah intinya.
Nah, di sini aku udah pisah internasional sama nasionalnya, IX dan IIX lah mungkin sebutannya. Nah, ya. Dan ya aku bisa ngatur IX dan IX yang suka-suka hatiku, dan bisa bisa dibilang karena apa yang ku pakai ini apa rasionya 1:10, dan aku pakai 300 Mbps, jadi bisa kan IX-nya tuh 30 Mbps umumnya ya. Jadi aku bisa kayak nyisain 25 Mbps, nah, kayak gini. Jadi 5 Mbps-nya itu buat game gitu loh. Nah, di sini untungnya kalau misalnya kalian nggak bisa dan sewaktu-waktu kayak IX-nya itu penuh, ada beberapa ISP swasta yang nge-lag. Nah, dan ya kalian harus muter kepala lagi gimana sih caranya biar nggak nge-lag pakai ISP ini gitu loh. Nah, dan dari sinilah iya misah internasional dan internasional itu hadir gitu loh. Nah, lihat aja di sini. Nggak seperti yang aku bilang di awal, nggak semua yang kita akses itu ada di nasional. Nah, dan ada kemungkinan internasional kepake semua kayak gitu loh. Oke, jadi langsung aja. Sebenarnya Mikrotik Indonesia sendiri udah pernah buat tutorialnya ya, yang dari websitenya yang ini, simple QN memisah bandwidth lokal dan internasional, nah, kayak gitu. Tapi di sini aku ingin menambahkan sedikit gitu untuk penambahan game. Ya itu aja sih, penambahan game sama visa ICMP. Jadi di sisi klien kalian, sekalipun trafiknya penuh, gamenya itu nggak bakal kayak, maksudnya nggak bakal masalah ya, selama ISP swasta, route ISP swastanya tidak ada masalah, ataupun terjadi lonjakan yang secara berlebihan di ISP swastanya itu gitu loh, di sisi pusatnya lah ya. Tapi setidaknya kita udah antisipasi di sisi kita sendiri biar ya koneksinya lebih aman gitu loh. Oke, jadi di awal-awal kalian ambil address list lokal yang udah di udah dibuat sama ya Mikrotik ID. Terima kasih sebelumnya buat Mikrotik Indonesia yang udah nge-share ini secara gratis. Jadi kita nggak perlu trace route satu-satu gitu loh untuk WIXP dan apa namanya IP yang ada di lokalnya gitu loh. Oke, jadi kita bakal ini kita pakai URL ini. Nah, kemudian kita bakal copy yang ini, website yang ini, karena kita nggak mungkin ngepaste nge-copy paste 5245 line itu, karena di terminal nggak bakal bisa gitu loh. Jadi kita bakal gunakan fitur terminal ini, kemudian kita ketik tool fetch, kemudian paste URL yang kita copy barusan, kemudian apa namanya, kemudian modenya kita ketik HTTP gitu. Nah, dan ketika kita sudah selesai melakukan tool fetch untuk URL yang kita copy tadi, maka secara otomatis di sini ada yang namanya mana dia, Nice RSC. Ini yang adalah konfigurasi backup dari Mikrotik Indonesia yang tadi gitu ya. Jadi untuk selanjutnya kalian bisa ketik di terminal itu import file sama dengan nice.nice.rsc. Oke, kayak gini. Nah, gitu ya. Dan setelah kita import, maka di sini otomatis di firewall address list. Nah, udah masuk semua gitu ya. Jadi kalian nggak perlu trace route satu-satu. Dan di sini ini adalah semua IP yang udah ada di gitu, di internet exchange lokal atau pertukaran internet lokal ya, mungkin gitu kali namanya ya. Ntar lo, aku mau remove ini. Nah, terus aku pengen kayak gimana ya, aku pengen ngepisah apa namanya, pisah routing gamenya. Jadi
aku perlu juga port game untuk apa? Untuk gamenya game yang udah ada gitu. Dan ya bisa dibilang di sini aku bakal pakai port yang dari 0,4 kayak gitu. Seperti biasa. Ya Oke, jadi kita bakal buat pisah trafiknya gamenya dulu. Karena apa? Karena gini, jika misalnya kita nggak pisah dan nanti kita telah melakukan limit, misalnya limit tadi aku limit IX-nya sepersekian Mbps, misalnya kayak 25 Mbps. Jadi nanti di statik itu ada yang namanya gimana ya? Kayak ada antrian paket gitulah. Jadi gamenya karena masuk dalam antrian ya salah satu penyebabnya ya game entah itu nanti pingnya merah dan sebagainya gitu ya kayak gitu. Oke, jadi kita bakal pisah gamenya dulu dan di sini aku bakal pakai cara yang sama yaitu kayak ngebuat dulu IP lokal. Dan IP lokalku di sini untuk klienku di sini aku cuma masukin yang ke arah klien yaitu 192.168.88.1. Kita bakal pakai format network ini 192.168.88.0, terus baru kita masukin subnetnya 24 gitu ya. Oke. Kalau udah kalian masuk ke RAW karena aku yakin biasanya udah pakai ISP swasta itu ya mikrotiknya udah bagus lah dan kliennya gede. Kalau bisnet atau mungkin kayak broadband lainnya kayak MyRap, kalian bisa pakai script yang biasa aja kayak punya aku yang 0,4 atau kemarin yang GSM atau non GSM-nya. Nah, itu udah cukup. Cuman kalau buat swasta kayak Metro, nah itu perlu di beberapa penyesuaian ya. Jadi jadi ya bisa dibilang yang kita buat sekarang ini adalah versi simpelnya yang dimana untuk pisah game nasional dan internasional gitu loh. Jadi kita bakal masukkan port game yang tadi, kemudian ya aku buat di interface-nya aku kecualikan Ether 1 ini yang dimana ini merupakan sumber internetku, biar nanti nggak ada masuk kayak IP publiknya atau mungkin nanti ada akses dari luarnya gitu loh, untuk menjaga aja sebenarnya. Dan SRC address listnya kita masukkan IP lokal, actionnya kita bakal buat DST address, kemudian namanya IP game, dan timeoutnya kita buat ya berapa ya, mungkin aku buat 2 jam aja biar nggak terlalu banyak numpuk. Oke, terus kita bakal masukkan port UDP-nya gitu ya. Nanti aku juga taruh di deskripsi kok portnya, santai aja. Protokol UDP, salah boy. Protokol UDP, oke sudah. Terus kita bakal buat Mangle. Pertama kita buat aja dulu untuk ICMP-nya. Yang di sini kayaknya kita bakal buat namanya itu. Kita buat ICMP aja, kemudian langsung actionnya mark connection. Kalian buat namanya bebas, tapi di sini aku ngebuat namanya DNS ICMP packet ya, sesuai selera. Kita buat password 0 biar nggak diteruskan ke bawah. Kemudian di sini kita buat chain forward connection marknya DNS ICMP packet, actionnya mark packet. Terus kita buat down apa ya aku buat DNS ICMP paket. Nah, aku buat kayak gini aja. Dan kalau udah ya terus kita bakal buat untuk gamenya. Dan di sini aku bakal ngebuat untuk gamenya itu chain pre-routing ya, terus protokolnya kita buat TCP. Dan pada DST portnya kita bakal kecualiin IP umum seperti 443, 80, 80, 80 sampai 80 berapa? 80, 90, 5228, 3478, 5222, terus apa lagi ya?
ya 21, 22, 23, 25. Mungkin itu aja kali, udah cukup mungkin ya. Terus kita kecualikan di interface ya, kita kecualikan Ethernet yang sumber WAN. Pada ada fansatnya kita masukin SRC address IP lokal. Ya biar pasti aja yang bakal di-mark itu adalah dari lokal, dari klien kita gitu loh. Kemudian kita bakal masukin DST addressnya IP game. Actionnya kita buat di sini namanya koneksi game aja ya kalian. Oke, kita ke bawahin dulu yang ini. Sip. Terus kita buat juga untuk UDP-nya. Oke, kalau udah kita buat untuk UDP-nya, kita bakal buat untuk mark-nya gitu. Buat mark untuk download dan uploadnya. Dan di sini kita bakal buat untuk mark downloadnya, send download, koneksi marknya koneksi game. Ini interface-nya kita masukin Ethernet ISP kita, gitu. Oke. Kemudian di sini kalian bisa hilangin aja, dan actionnya mark paket untuk download. Ya, download, kita buat download game. Oke, ini kita pass stroke aja biar nanti bisa diterusin ke bawah. Tapi nanti kita bakal kecualikan di internasional dan nasionalnya gitu ya. Nah, terus kita bakal buat untuk uploadnya. Uploadnya kalian cukup ganti ke out interface ya, sesuai interface WAN kalian. Dan di sini aku buat namanya upload game. Oke. Selanjutnya kita bakal buat yang namanya mark koneksi untuk nasionalnya. Jadi kita buat baru chainnya pre-routing. Kemudian di interface-nya ya kecualikan aja Ether 1 itu. Ya biar nggak ada nanti traffic kayak yang aku bilang tadi, traffic dari Ether 1-nya di mark gitu. Kemudian kita masukin SRC address listnya lokal, IP lokal ini. Dan pada DST address listnya kita buat niche, nah gitu. Kemudian pada actionnya kita maksudkan mark connection. Kemudian di sini namanya local exchange ya, local exchange kayak gitu mungkin ya. Dan seperti cara kita buat ini untuk download dan upload gamenya, kita buat cara yang sama untuk koneksi lokalnya itu. Oh iya, sebelumnya pada connection mark untuk nanti internasional dan lokal ini, kalian kecualikan koneksi game ini, dan pada protokolnya kalian kecualikan aja ICMP kayak gitu. Jadi nanti biar mereka berdua trafiknya masuk ke dua yang di atas ini gitu. Dan jika udah, kita buat untuk download dan upload local exchange-nya. Chainnya forward, di sini kita hilangkan aja action mark paket download. Bentar. Dah. Kemudian kita bakal buat untuk uploadnya, out interface-nya ya seperti biasa, tinggal ganti aja ke out interface. Oh ini salah, jangan dikecualikan, tadi aku salah ya. Kemudian di sini kita ganti ke upload. Oh ya, kita benerin dulu yang ini. Tip. Jika udah, kita akan buat untuk internasional ya. Karena untuk internasional ya kalian cukup kecualikan DST address nice ini, dan ya kalian tinggal ganti nama connection marknya ke international exchange aja kayak gitu. Nah, dan jika sudah, kita akan lakukan cara yang sama untuk ngebuat download dan upload international exchange-nya kayak gitu.
Oke, aku akan buat untuk uploadnya juga, dan aku buat namanya upload. Oke, sampai sini menggelnya udah selesai, dan selanjutnya kalian tinggal ngebuat buat simple queuing. Jadi aku bakal buat simple, kita buat simple aja. Kayak contohnya satu itu paket prioritas kayak gitu. Targetnya kalian masukin aja IP klien kalian yang tadi, yang di mana IP klienku itu 192.168.88.1 ini ya. Dan pada advanced-nya kalian masukin markdown DNS ICMP paket. Kemudian buat untuk kita buat untuk download game dan upload game. Dan di sini ya queuing-nya kalian buat PC key aja mungkin ya. PC key upload, PC key download gitu. Kemudian default. Oke, ini untuk paket prioritasnya. Terus yang kedua, ini untuk paket downloadnya. Jadi di paket downloadnya itu kalian masukkan download local exchange, uploadnya, kemudian download international exchange, dan upload international exchange kayak gitu. Dan max limitnya terserah kalian atur aja sesuai total ISP-nya. Misalnya kayak aku 300 Mbps gitu untuk upload dan downloadnya karena simetris. Tapi di sini aku bakal sisain, misalnya aku sisain sekitar berapa ya? Aku sisain sekitar 15 MB, jadinya 285 Mbps, 285 Mbps gitu loh. Biar ada sisa buat gamenya. Atau gini 290 aja ya, 290 M. Nah, lanjut terus di sini kita akan buat lagi ini versiku ya. Sebenarnya di sini udah selesai. Kalian nanti bisa di hotspotnya itu, di profilnya kalian bisa arahkan queuing-nya ke parent queuing-nya si download, dan insert queue before-nya kalian buat bottom biar dua ini berada di paling atas gitu loh. Kayak gitu. Dan gimana ya? Tapi aku pengen ngebuat sedikit perbedaan. Jadi kayak di dalam download ini aku bakal buat yang pertama itu kayak queuing internasional 168.88.024, yang dimana di sini kan tadi ISP ku itu 300 Mbps dengan rasio internasionalnya itu 1 banding nasional dan internasionalnya itu 1 banding 100, 1 banding 100, 1 banding 10. Jadi untuk lokalnya 300 dan untuk internasionalnya itu 30 gitu loh. Jadi aku ingin ngebuat internasionalnya itu seret berapa ya? Misalnya aku ingin ngebuat 30 Mbps ini di sharing gitu loh, biar nggak terlalu lambat juga akses internasionalnya. Jadi aku bakal ngebuat berapa ya? Dari 30 itu aku bakal sisain 5 Mbps buat gamenya. Kenapa aku nggak ngambil kayak IndiHome yang sampai ku sisain 10 Mbps? Karena biasanya Metro itu line-nya udah dedicated dan biasanya speednya itu selalu simetris, hampir nggak pernah turun lah, tergantung SLA ISP-nya. Jadi aku bakal nyisain dikit itu nggak masalah banget gitu loh. Oke, dan di sini paket max-nya kita bakal masukin yang download internasional dan uploadnya. Kemudian parentnya download. Nah, jadi dia bakal kelihatannya kayak gini nanti kalau kita urutkan by name. Terus aku bakal buat queuing nasionalnya, queuing lokal ya atau nasional. 9268.288.024.
Dan di sini kita bakal buat aja download local exchange dan upload local exchange. Jadi nanti oh ya, parennya download. Jadi nanti di dalam queuein lokal atau nasional ini yang kliennya bisa kalian masukin ke situ, ke queuein lokal dan nasional ya. Yang di mana setelah kalian memasukkan ke queuein lokal atau nasional ini ya, limit hotspot yang yang di sini queuein lokal atau nasional ini dia bakal ngikutin traffic yang lokal mereka akses gitu loh, dan akses internasionalnya nggak masuk dalam limit mereka, tapi mereka masuk dalam queuein sharing 25 Mbps ini. Dan kalau kalian ngebuat queueinnya QA3 ya, QA3 kalian buat sama ya, buat simpel aja. Misalnya di sini game, kita buat aja game download kayak gitu, satu game download baik paket marknya download game, terus kita buat untuk dua game uploadnya juga, upload gamenya. Nah baru kita buat untuk parent global download upload itu, international upload. Kemudian kita bakal masukin ya, kita akan buat global parent untuk lokalnya, download nasional ya, nasional lokal lah gitu namanya. Parentnya download upload tadi paket maknya kita kosongin dulu. Nah jadi nanti kelihatannya kayak gimana ya, jadi nanti kelihatannya kayak gini. Nah jadi dia bakal kelihatannya kayak gini, dan kita bakal buat download untuk lokal dan internasionalnya ya. Kita sesuaikan di sini di parent upload download lokal ini isinya local exchange. Nanti kita buat beda parent parent masternya untuk queuein yang internasionalnya gitu loh. Kita cek download. Oke, terus kita buat untuk uploadnya. Oke. Nah, kemudian kita bakal copy aja yang ini, kemudian kita buat untuk download upload internasionalnya. Parentnya kita buat sama aja. Dan ya kita tinggal buat queuein baru untuk di sini, misalnya namanya satu download internasional. Parentnya kita set ke download upload internasional. Paket marknya kita pilih nama paket yang kita buat tadi untuk internasionalnya kayak gitu. Dan di sini kalian bisa limit untuk download internasionalnya sesuai keinginan kalian. Dan karena aku tadi rasionya seperti ini, aku bakal buat 25 Mbps saja dan bakal kusisain buat gamenya begitu loh. Oke, kita copy aja langsung biar nggak repot. Dan kemudian ini 2 untuk upload internasional. Nah, dengan begini scriptnya selesai. Ya, scriptnya selesai. Queuein yang kalian pengen itu selesai. Dan nanti kalau misalnya kalian punya PPOE, kalian juga bisa arahkan di queueinnya itu masukin aja langsung ke queuein lokal atau nasional jika kalian buat. Dan kalau misalnya kalian cuman sampai ngebuat yang 2 ini, paket prioritas dan download itu, kalian bisa masukin ke 2 download itu gitu loh. Kayak gini kayak gini. Dan insert queueinnya bottom. Kalau misalnya kalian buat 2 ini, kalian masukin ke lokal aja biar nanti internasional ya mereka sharing aja gitu loh untuk 25 Mbps nya kayak gitu. Nah, dan ya mungkin itu aja untuk video berapa menit ini. Ya, video 30 menit ini.
Semoga kalian bermanfaat. Semoga bermanfaat buat kalian gitu. Dan kalau misalnya kalian nanya skrip, bang, skripnya mana? Ini aku pengen dulu kalian itu bisa ngebuat sendiri daripada kalian harus ngandelin skrip dari yang ku buat itu gitu loh. Daripada kalian nunggu buat skrip ya bakal lama. Tapi kalau kalian misalnya bisa buat sendiri, jadi nanti kalian bisa kayak gimana ya, sesuaikan seperti kebutuhan kalian. Misalnya aja download untuk lokalnya kan itu 300 Mbps. Kalian ingin buat 295 M biar jaga-jaga nanti kayak misalnya oh aku mau nyisain buat game lah, kali aja mungkin di lokalnya ada game juga. Ya udah kalian bisa limit 295 Mbps sesuai atau ya sesuai ISP kalian lah. ISP kan aku di sini 300. Jadi aku ambil angka di segini lah 295 M. Nah, ya sesuai yang aku bilang tadi, kalian bisa sesuaikan seperti keperluan kalian. Dan ya jika kalian udah selesai, hasilnya nggak bakal jauh beda kayak yang ini bisa dibilang masih uji cobaku. Dan ya karena klienku tidak terlalu rewel, jadi aku bisa buat sesimpel ini. Nah, dan yang maksudku di simple queue itu nanti bakal kelihatannya kayak gini, dia masuk ke dalam download gitu loh. Jadi ketika ada download game dia gak bakal masuk limit ini, tapi dia ada di traffic yang ini gitu loh. Ketika ada traffic game. Nah, cuman klienku nggak ada yang main game masalahnya. Kayak gitu. Ya, jadi itu aja. Kalau kalian suka ya subscribe, kalau nggak suka bisa di dislike videonya dan ya jangan lupa like gitu kalau misalnya video ini bermanfaat buat kalian. Kayak gitulah ya. Kalau nggak suka ya udah dislike aja. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. See ya.